Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, metode pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran sendiri memiliki berbagai macam jenis, yang mana dalam setiap jenisnya memiliki ciri khas, kelemahan, dan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, perkenalkan saya Nini Purwati, NIM 71014190037 dari Rombel Pendidikan Akuntansi A 2019 akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Untuk lebih jelasnya, check this out! Nah, metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini apa sih? Metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan merupakan perpaduan antara dua strategi metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran reciprocal teaching dan metode pembelajaran think pair share. Yap, perpaduan. Jadi, metode pembelajaran reciprocal teaching ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan juga lebih kreatif. Jadi, siswa ini diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian setelah ia mempelajari materinya, siswa ini diminta untuk menjelaskan kepada teman sebayanya. Kemudian untuk metode pembelajaran think pair share ini lebih mengedepankan kepada interaksi antara siswa. Jadi di mana siswa ini saling membantu. Nah, hasil dari apa yang sudah dipelajari pada metode pembelajaran reciprocal teaching ini akan didiskusikan bersama pasangannya. Jadi bersama-sama mereka bisa membahas materi dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi. Kedua metode pembelajaran ini sama-sama menggunakan metode pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan sebuah cara di mana guru ini mengajar hanya sebagai fasilitator atau hanya membimbing, kemudian membiarkan siswa ini mempelajari ilmu pengetahuannya sendiri dan juga mendapat pemahaman melalui pengalaman-pengalaman belajarnya. Nah, selain manfaat yang diperoleh dari pendekatan konstruktivisme, metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini juga dapat meningkatkan kemampuan metakognisi peserta didik. Jadi, metakognisi terdiri dari dua kata, yaitu kata meta dan juga kata kognisi. Meta ini artinya di atas atau melebihi, sementara kognisi ini sesuatu keterampilan yang berhubungan dengan proses berpikir. Jadi, metakognisi ini adalah kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan ini bisa optimal dan terorganisir, utamanya pada saat menyelesaikan masalah. Metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini memiliki beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan. Strategi yang kedua adalah menyusun rangkuman atau membuat rangkuman dari informasi penting yang ada di teks bacaan. Strategi yang ketiga adalah membuat prediksi, dan strategi yang keempat adalah mengidentifikasi ulang hal-hal yang kurang jelas sekaligus membuat klarifikasi. Nah, untuk metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini tentunya juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan dong. Untuk kelebihannya sendiri, metode ini memiliki beberapa kelebihan, yakni meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam bernalar, meningkatkan kemampuan siswa untuk menyampaikan ide, pendapat, dan gagasan, meningkatkan kemampuan siswa untuk pemahaman konsep dan juga menyelesaikan masalah, dan yang paling utama adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk melatih public speaking. Nah, untuk kelemahannya sendiri ini rawan terjadi kejenuhan karena hanya berkutat pada textbook atau bacaan saja. Oke, biar kita sama-sama paham, yuk kita praktekin. Pada metode reciprocal teaching berpasangan ini, siswa akan diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian, siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangku atau pasangannya. Apabila dalam diskusi menjumpai masalah, maka kedua siswa atau pasangan ini akan diminta untuk menyelesaikan masalah bersama-sama terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada pendidik. Metode ini cukup efektif karena tidak sedikit siswa yang malu bertanya kepada pendidik. Harapannya, dengan tutor sebaya atau pembelajaran dengan teman sebaya, siswa akan lebih aktif dan tidak malu untuk bertanya.
Sari, aku tuh masih bingung ya. Itu kan di bacaan ada pandemi-pandemi gitu kan. Nah, hubungannya produksi, konsumsi sama distribusi itu apa sih? Nah, jadi hubungan antara produksi, konsumsi, distribusi, dan juga pandemi. Ini tiga kali produksi, satu sama ya. Kalau produksi, distribusi. Oh. Nah, tadi produksi siapa yang lagi? Oh, gitu. Nah, itu dia kurang lebihnya contoh dari penerapan dan juga penjelasan metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Pada dasarnya, setiap metode pembelajaran memiliki tujuan yang baik, yakni untuk membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Kita sebagai calon pendidik harus menentukan mana sih metode pembelajaran yang cocok untuk peserta didik, agar nantinya antara peserta didik dan juga pendidik ini bisa sama-sama menciptakan kelas yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat terlaksana. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan closing statement. Metode pembelajaran yang tepat untuk membawa generasi penerus bangsa yang lebih hebat. Saya Nini Perwati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.